itu tadi mengenal apa itu JavaScript. Kemudian JavaScript bisa berjalan di sebuah browser karena browser mempunyai disebut dengan JavaScript Engine. JavaScript Engine yang ada di Google Chrome itu disebut dengan, kita coba sekarang mengaktifkan konsol di Google Chrome. Aktifkan Google Chrome, klik sembarangan tempat di dalam browser dan pilih inspect, klik inspect, kemudian di tab konsol. Ini adalah engine JavaScript yang ada di Google Chrome. Konsol ini juga bisa kita tampilkan dengan cara cepat dengan menekan tombol Ctrl+C. Langsung kita dibawa ke code dari JavaScript. Tadi Google Chrome mempunyai developer tool seperti ini dan ada konsol untuk JavaScript. Jadi setiap perintah JavaScript yang kita tampilkan di halaman website bisa terlihat di sini di konsol. Mari kita lanjutkan. Contoh yang bisa kita tulis di konsol. Kalau kita lihat, pertama kita mengetikkan sebuah nama di dalam contohkan. Untuk mengetikkan teks atau karakter, kita apit dengan tanda ketik. Coba kita enter, sehingga dia akan tampil sebagai teks. Berikutnya coba kita ketik yang kedua, ada alert dalam kurung kabar, ya, ada menanyakan kabar. Kita coba tag alert. Ini adalah fungsi alert yang ada di dalam JavaScript. Kita coba panggil. Coba kita ketik tagnya seperti ini. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Enter, maka akan muncul sebuah pop-up alert. Ini disebut dengan alert, dan teks yang kita tulis di sini akan muncul dalam alert. Alert ini ditampilkan oleh JavaScript, function alert yang ada di JavaScript. Nah, juga kita perhatikan bahwa konsol di sini benar-benar bisa menjalankan perintah JavaScript. Itu artinya di belakangnya ada engine JavaScript yang disebut PA. Kita lanjut coba. Ada kode yang ketiga, kita masukkan console log. Kita ketik teksnya. Coba kita lakukan latihannya. Console titik log. Coba ketik halo semua, jangan lupa titik koma, kita enter, maka akan menampilkan teks ada di dalam. Berbeda yang di atas tadi, kita tidak menuliskan kosong blok, kita langsung menuliskan teks. Sekarang teks yang kita tuliskan, kita panggil melalui kosong yang akan menampilkan teks. Baik, coba kita melakukan teks berikutnya yang dapat kita JavaScript untuk melakukan pengulangan. Ya. For variabel i sama dengan 0, ya, kita mendefinisikan variabel i bernilai 0, dan i itu
selama I kurang dari 10. I kurang dari 10. Jadi I sama dengan 0 dan I kurang dari 10. Maka tambah I satu-satu. Jadi kita lakukan dan tampilkan for dalam kurung var variabel I sama dengan 0. Ini adalah nilai awal dari pengulangan yang kita masukkan. Kemudian batasnya adalah bahwa I kurang dari 10. I mulai dari 0 sampai I kurang dari 10, tambahkan satu-satu. I naik satu-satu, tutup kurung dan ada pasangan kurung. Kemudian dibuka kurung kurawa, lakukan perintah ini selama I kurang dari 10 dan I mulai dari 0. Kosong for tampilkan I titik koma enter, tutup kurung kurawa. Kalau kita enter, dia akan menampilkan angka dari 0 sampai 9 karena kita mendefinisikan tadi I mulai dari 0 dan I kurang dari 10 dan kurang dari 10 0 sampai 9, tambahkan I satu-satu. 0 tambah 1, 0 tambah 1 tambah 1, 1 tambah 1, 2 tambah 1, 3, terus sampai akhir. Batas akhirnya adalah I kurang. Oke. Yang kita lihat di sini adalah perintah dari JavaScript. Bisa langsung kita jalankan di konsol yang ada di Google Chrome. Google Chrome membuat konsol JavaScript ada di dalam browsernya itu bisa berfungsi sebagai debug. Kita bisa mencari kesalahan yang terjadi pada saat pemrograman menggunakan JavaScript. Bisa kita lihat langsung menggunakan Chrome. Oke, itu yang disebut dengan konsol yang ada di Chrome. Coba kasih. Nah, mari kita coba untuk melakukan operasi matematika. Operasi matematika, reduksi matematika menggunakan JavaScript. Kita masukkan angka 2 tambah 10 kurang 19 tambah 4. Oke. Langsung di dalam konsol. Kita refresh. Kita coba refresh halaman browsernya, ya kembali kosong. Kita coba masukkan angka yang diminta 2 tambah 10 kurang 19. 2 tambah 10 kurang 19 tambah 4 kurang 90 ditambah 1. Coba kita enter, hasilnya sudah ada menjadi 92 minus 92. Coba kita enter, hasilnya langsung terambil menjadi minus 92. Kalau kita hitung menggunakan kalkulator biasa juga hasilnya minus 52. Ini artinya konsol JavaScript kita juga bisa melakukan perhitungan matematis. Coba kita masukkan angka yang kedua, misalnya yang 4096 dibagi 12. Coba ini ada baginya pakai tanda persen. 4096 pakai tanda persen. Iya, lihat hasilnya 12. Ini mod
kita lihat 10/5 ketiga, 10/5 dikali 4 kurang 20, hasilnya adalah -12. Oke, coba kita refresh lagi. Oke, dengan demikian operasi yang bisa kita lakukan ke konsol itu adalah menggunakan JavaScript untuk melakukan perbandingan. Dengan ini akan menghasilkan jawaban ini false, benar atau salah. Sekarang kita coba untuk 43 lebih besar dari 47. 43 apakah lebih besar dari 47? Ternyata salah jawabannya. Memang logikanya seperti itu ya. Kita masukkan yang kedua, apakah 12 sama dengan 17? 12 sama dengan 17. Ternyata jawabannya juga salah. Di sini kita minta untuk yang ketiga, apakah 3 lebih kecil dan sama dengan 3? 3 kecil dan sama dengan 3. Ternyata benar. Jadi tanda tanya di sini jawabannya apakah 1 tidak sama dengan 0? Jadi apakah 1 tidak sama 0? Kita benar. Kalau kita lihat lagi apakah 1 sama dengan 0, ada cara penulisan untuk melakukan perbandingan ya. Di bagian ini ada operator perbandingan. Kalau tanda lebih kecil, lebih besar, ada tanda lebih kecil dan sama dengan, ada tanda lebih besar dan sama dengan, yang keempat itu lebih besar dan sama dengan. Kita coba untuk revisi nomor 4 itu lebih besar dan sama dengan. Nah, kemudian untuk sama dengan itu 2 tanda sama dengan. Yang paling akhir ada tanda seru sama dengan itu disebut tidak sama dengan. Nah, berikutnya ada komentar di dalam JavaScript bisa ditulis menggunakan backslash tapi slash kemudian kita masukkan komentar. Kita bisa bayangkan tanpa komentar kita tidak mengerti kode yang berwarna hitam, komentar berwarna biru. Tanpa teks yang berwarna biru kita tidak mengerti teks yang berwarna hitam, kecuali si programmer yang mengerti. Nah, oleh karena itu kita menuliskan program kita bisa menggunakan komentar. Komentar ini tidak akan diproses ya, pasti tidak akan ditampilkan, hanya berfungsi untuk memperjelas maksud dari komentar dalam ini. Contoh ini akan bisa kita praktekkan pada pertemuan berikutnya. Kemudian ada string ini, string artinya teks atau karakter. Nah, seperti kita contohkan sebelumnya bahwa console log tanpa kita menggunakan tanda ketik maka dia akan mengeluarkan pesan error. Kita coba refresh dulu.
konsol titik log, kita ketik halo titik koma, titik koma, error. Kalau kita coba ketikkan tanda petik halo, kalau kita ketik dia tidak akan error. Artinya setiap string atau karakter diapit oleh tanda petik itu disebut string. Karena variabel adalah untuk menyimpan nilai suatu data. Jadi misal kita kita buat sebuah variabel dengan nilainya isi dari kita membuat variabel ada 3 hal yang bisa kita dengan mendefinisikan dia variabel. Sekarang var nama variabel, var nama variabel isi nilai. Kalau di sini dicontohkan isi nama itu, kemudian nilai. Kedua, ada satu variabel itu bernama var, kemudian sama dengan 4 itu adalah nilai. Coba lihat di bagian atas variabelnya, nilainya berupa string, dipik dari tanda petik. Kemudian variabel yang kedua umur nilai angka bukan merupakan string, berarti kita tidak perlu membutuhkan tanda petik. Maka apabila kita melakukan perhitungan, begitu kita menambahkan umur tambah 1, hasilnya akan menjadi 5. Mari kita uji di konsol. Kita uji var nama ketik var X sama dengan 4. Coba kita ketik dulu X atau umur ditambah hasilnya menjadi 5. X itu berasal dari X angka 4 tadi, 4 ditambah 1, artinya X sudah menyimpan nilai 4. Itu disebut variabel. Oke, X sama tetap dia akan menampilkan Katy, karena Katy sudah kita masukkan ke dalam variabel disebut nama. Oke, demikian. Ini adalah contoh program untuk melakukan perhitungan. Diberikan rumus di sini bahwa derajat Fahrenheit sama dengan derajat Celcius dikali 1,8 tambah 32. Kita mencoba variabel Celcius dan variabel Fahrenheit. Jadi di contoh ini kita coba variabel Celcius. Kita bersihkan dulu variabel Celsius. Ini 12 derajat Celcius, masukkan
folder, kemudian Fahrenheit bernilai Celsius dikali 1,8 sesuai dengan rumus. Sama variabel sama dengan variabel Celsius tadi dikali 1,8 ditambah 32. Fahrenheit tampilkan Fahrenheit. Tampilkan 12 derajat Celcius setelah dikonversi ke Fahrenheit maka hasilnya menjadi 53,6 derajat Fahrenheit. Seperti itu kira-kira keterangan dari apa itu variabel. Nah, dengan demikian kita sudah mengenal secara singkat apa itu JavaScript dan bagaimana cara melakukan buat program JavaScript bisa berjalan di konsol yang ada di Google Chrome. Sekarang kita masuk materi baru, yaitu ada dua cara JavaScript berhubungan dengan halaman HTML. Kita coba. Cara yang pertama adalah dengan mengetikkan langsung script JavaScript di dalam dokumen HTML. Nah, contohnya seperti ini. Ada dokumen HTML di antara body atau dimanapun, bisa dimanapun kita ketik script ya. Kemudian slash script di antara script tersebut kita tuliskan coding dari JavaScript. Contoh yang ada sekarang adalah script. Nah, yang script JavaScript-nya adalah dokumen titik write, lalu teks ini tampilkan juga. Artinya apabila jalankan file HTML ini maka akan menampilkan teks. Lalu teks ini kita coba melakukan itu sebelumnya kita coba buat folder JavaScript yang ada di desktop. Kita buat sebuah folder buat sebuah folder tadi sebelum folder tapi JS atau latihan JavaScript. Nah, folder ini kita buka menggunakan kode editor. Jadi kita butuh kode editor. Kalau tadi kita menggunakan konsol, sekarang kita coba pakai kode editor. Kita menggunakan kode editor Visual Studio Code. Kita membuat kode JavaScript diapit oleh tangan script lalu script. Kita coba. Ini adalah folder lagi. Kita buat sebuah file HTML bernama index.html.
apa, file HTML diawali oleh seperti ini. Ini adalah struktur standar dari sebuah file HTML. Nah, di antara body kita coba lihat, masukkan teks script. Coba kita ketik di sini. Tekan teks yang muncul. Lalu teks ini ditampilkan oleh JavaScript. Ya, ada azan. Kita coba tes dulu. Setelah ini coba lakukan latihan yang ada di slide-slide berikutnya. Slide-slide berikutnya sudah saya tampilkan ada kode. Coba kita lakukan. Halo, teks ini ditampilkan oleh JavaScript.
kita sudah membuat beberapa contoh tadi. Pertama, contoh ini akan menampilkan teks di halaman HTML kita. Teks yang pertama tampilkan oleh kode yang pertama, script, diupload oleh script, kemudian tampilkan teks yang ada di sini. Ini adalah perintah dari JavaScript. Document.write, jadi tulis ketik di dokumen HTML. Dokumen yang maksud adalah di antara body sampai /body. Ketik di antaranya teks yang ada di dalam tanda ketik ini, sehingga ditampilkan teksnya. Halo, teks ini ditampilkan oleh JavaScript. Ini yang pertama. Yang kedua, kita menuliskan console log, teks ini ditampilkan oleh internal. Jadi ini karena cara yang pertama, kita masukkan cara yang pertama adalah cara internal yang disebut, yang menggunakan text script. Cara yang pertama. Maka kita coba lihat di konsol. Kode itu kita lihat di konsol, teks ini ditampilkan oleh JavaScript internal. Tidak ditampilkan di halaman HTML, tapi ditampilkan di konsolnya. Terlihat. Kemudian yang ketiga, ada teks di sini, tag HTML H3 yang berisi klik tombol di bawah ini untuk melihat hasil JavaScript. Kita berikan ID-nya pesan. Dan di bawah kita berikan sebuah tombol, ada sebuah button, tipenya button, kemudian pada saat diklik dia akan menjalankan fungsi JavaScript yang disebut dengan tampil pesan. Kalau kita lihat hasilnya, ini hasil dari yang pertama, ini hasil yang di perintah yang kedua, ini hasil perintah yang ketiga. Ada sebuah tombol di bawah, apabila kita klik dia akan menjalankan perintah JavaScript. Kita coba jalankan, klik. Belum ada perintah, ini kelihatan error karena belum ada function dari tampil pesan ya, karena belum ada tampil pesan. Ini functionnya kita buatkan di halaman HTML. Karena itu kita coba buat satu function yang disebut dengan tampil pesan. Nah, di sini tampil halo, kita coba buat tampil pesan. Script Baik, kita membuat sebuah fungsi tampil pesan ya, sama, coba lihat
pada saat diklik tombolnya dia akan menjalankan fungsi tampil pesan. Fungsi tampil pesan berisi function tampil pesan berisi ada sebuah variabel pesan, kemudian pesan adalah dokumen ambil sebuah tag HTML yang ada ID-nya pesan. Coba lihat di sini, yang sama sini. Dokumen HTML, tag HTML yang punya ID pesan ada di H3. Kita ambil, kita ganti menjadi H3. Samakan dengan H3. Kemudian setelah diambil, pesan akan diganti menjadi kalau saya dipanggil oleh JavaScript. Kita simpan. Lalu kita refresh halamannya. Klik tombol yang sudah kita buat. Kita lihat masih ada error. Masih ada error. Nah, saudara coba copy paste kode yang ada di ketik seperti biasa kode yang ada di slide ya. Karena ada beberapa perubahan kita lupa untuk melihat kesalahannya. Kita simpan. Kita coba membuat ya, dia bisa berjalan dengan memasukkan dia ke kode eksternal. Jadi di sini kita coba lihat ada di atas bagian kode .js ya, kode yang script ini kita masukkan ke dalam sebuah file baru di eksternal bernama kode.js. Jadi ini adalah cara yang kedua. Cara yang pertama yang diambil oleh kemudian cara yang kedua adalah dengan memanggil scriptnya nama file dari eksternal ya, coba kita lihat, kita uji. Nah, contoh yang kedua juga seperti itu harusnya. Jadi script source code-nya adalah kode.js file khusus JavaScript yang ada di file eksternal. Makanya tadi kita tidak berhasil menjalankan di internal. Jadi scriptnya kita jalankan di file eksternal. Contohnya seperti ini. Buat file eksternal bernama kode.js. Nah, kalau tidak berhasil kita kode.js. Untuk menghubungkan ke halaman HTML kita cukup ketik di sini script, panggil sumbernya. Karena file kita bernama kode.js, kita coba panggil kode.js JavaScript. Tidak perlu mengetik apapun di antara scriptnya,
cukup panggil nama filenya saja. Ya, coba kita jalankan. Bisa ada error. Nah, fungsi dari inspect ini, fungsi dari konsol, kita bisa melihat errornya ada di mana. Di HTML baris 23. Di figura ya, di sini juga ada filenya. Lihat file index HTML kita buat, ada ID ya. Pesannya adalah tampil halo ya. Functionnya ada tampil halo, dan di sini kita buat kode 3 ya. Ini tampil halo, functionnya tampil halo. Ini coba kita hapus dulu. Simpan dengan cara yang sama. File index ini kita jalankan. Tadi apabila kita klik, dia akan menjalankan file JavaScript. Kita lihat konsolnya. Kita refresh dulu. Kita klik, press, klik, tidak ada error. Seperti itu kira-kira kita menjalankan JavaScript di halaman HTML. Oke, berikutnya adalah sebaiknya kita membuat file seperti ini. Ada file JS, CSS, ada file JS, ada folder JS, ada folder image. Nah, saya sudah menyetelkan di dalam web learning ada file image yang di bahan kuliah, ada file CSS yang dalam bentuk PDF, ada file JS yang dalam bentuk PDF juga, file kode.js. Ini berasal dari file kode PDF yang ada di bahan kuliah. Nah, silakan diketik dan masukkan ke dalam folder JS. Kemudian ada file style.css yang berisi berapa baris ini. Coba diketik dalam folder CSS, dimasukkan ke dalam folder CSS. Nah, image juga dimasukkan ke dalam semua folder yang dalam image. Ini latihan yang kedua. Bikin sebuah file HTML lagi, bikin dua HTML, ketiklah latihan untuk latihan kedua. Buat sebuah halaman HTML, sebuah halaman HTML yang kedua ini. Kemudian tambahkan kode berikut di antara body, di div class slider container. Seperti ini, tambahkan div class container. Ya, sampai sini diberikan. Kemudian kopikan yang ada dari sini ke sini, dari div ini, kopikan sebanyak 7 kali ke bawah, ganti menjadi kodenya seperti ini. Ini sesuai dengan nama file dari gambar, dan ganti
keterangannya ya, dengan keterangan saudara sendiri. Copy paste kode yang di atas, kemudian di paste sebanyak 7 kali, kemudian diganti namanya, dan buat file CSS yang saya maksud, ambil di bahan kuliah, ketik buat file CSS, masukkan ke dalam folder CSS, kemudian buat file kode.js, masukkan ke dalam file JS, dan di bawah ada kodenya. Untuk menghubungkan file CSS dengan HTML, silakan diketik kode yang ada di perintah nomor 2 dari bawah, kemudian yang terakhir panggil script kode.js. Lihat hasilnya, kemudian screenshot, tampilkan screenshot, kemudian kirim melalui tugas. Tampilkan kodenya juga dikirim melalui tugas, screenshotnya juga tampilkan melalui tugas dengan kode file, nama file yang sudah disebutkan di bagian tugas. Demikian kuliah hari ini. Semoga bisa dipahami dua cara untuk menghubungkan, membuat file JavaScript berjalan di halaman HTML untuk membuat halaman HTML kita menjadi lebih dinamis dan interaktif. Selamat istirahat dan stay safe, stay at home. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.